Halo guys, balik lagi di channel Menggagas bareng gue Ariel. Di kesempatan kali ini kita bakalan ngebahas terkait dengan jerat hukum yang menanti pelaku pemagaran laut di Bekasi dan Tangerang. Jadi simak video sampai tuntas biar nggak salah dalam mengambil kesimpulan. Ada sejumlah pagar laut tanpa izin yang menjadi polemik di akhir-akhir ini. Pagar laut itu ada di perairan Bekasi, Jawa Barat, dan juga di perairan Tangerang, Banten. Selain sama-sama ilegal, kedua pembatas laut itu juga merugikan masyarakat, terutama nelayan. Karena selain jarak tempuh ke lautnya yang jadi semakin jauh karena harus memutar, para nelayan juga harus merogoh kocek yang lebih dalam untuk membeli biaya bahan bakar mereka. Karena kan harus muter dulu. Bahkan dalam beberapa sumber juga disebutkan bahwa nelayan harus mengelilingi pagar laut sejauh selama jangka waktu 1 jam sampai dengan satu jam setengah ya. Nah, yang lebih mencengangkan adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP itu menyatakan bahwa pagar laut yang ada di perairan Bekasi maupun yang ada di perairan Tangerang itu tidak memiliki izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau PKK-PRL. Nah, staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan, Doni Ismanto, mengatakan pihaknya belum pernah menerbitkan persetujuan untuk kegiatan pemagaran laut tersebut. Lantas, apakah ada jerat hukum yang menanti dalam kasus ini? Nah, jika pelanggaran atau pemagaran laut itu tadi dilakukan oleh suatu orang atau suatu perusahaan atau korporasi yang telah mendapatkan izin dari pemerintah pusat, kalau sudah dapat izin dari pemerintah pusat, maka dapat diberlakukan ketentuan pasal 71 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana terakhir diubah dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023. Yang mana di ketentuan tersebut diatur bahwa pemanfaatan ruang perairan dan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang tidak memiliki kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 2 dan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 1 itu bisa dikenai sanksi administratif. Jadi perlu digarisbawahi bahwa pemanfaatan ruang perairan dan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang tidak sesuai dengan pemanfaatan ruang laut yang diberikan. Jadi sudah diberikan ya izinnya, izin kegiatannya, perizinan berusahanya juga itu harus dipenuhi. Itu apabila dilakukan oleh korporasi atau orang yang sudah berizin. Mereka bisa dikenai sanksi administratif. Namun dalam kasus ini kan kita juga tahu ya bahwa sama sekali tidak ada izin dan bahkan tidak ada yang tahu gitu ya, sempat disebutkan bahwa tidak ada yang mengakui siapa yang melakukan pemagaran. Jadi bisa dikatakan ilegal, maka ketentuan tersebut tidak relevan dalam kasus ini. Oke, kalau ketentuan tadi nggak relevan, terus ketentuan mana yang kira-kira relevan dalam kasus ini? Jadi dalam kasus ini yang berlaku adalah ketentuan pidana. Ya, sebagaimana diatur dalam pasal 73 ayat 1 huruf G jungto pasal 35 huruf L Undang-Undang yang sama ya, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Yang mana pada intinya diatur bahwa dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit 2 miliar dan paling banyak 10 miliar setiap orang yang dengan sengaja melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan lingkungan atau merugikan masyarakat sekitarnya. Jadi dalam kasus ini jelas bahwa pemagaran laut yang merugikan masyarakat, dalam hal ini adalah yang dirugikan adalah nelayan, itu bisa dipidana penjara paling lama 10 tahun dan paling singkat 2 tahun dan dendanya paling sedikit 2 miliar dan paling lama paling besar adalah 10 miliar. Jadi siapapun yang memagari pagar laut itu dalam kasus ini bisa dipidana. Mengingat bahwa hukum pidana bersifat publik, berarti pelanggaran terhadap hukum pidana tidak hanya dianggap sebagai pelanggaran terhadap individu atau kelompok tertentu, tetapi sebagai pelanggaran terhadap kepentingan umum dan ketertiban masyarakat. Artinya, sekedar mencabut pagar laut tersebut itu tidak akan menjadi alasan yang bisa menghapuskan pidana atas pembangunan fisik pagar laut yang merugikan masyarakat yang sudah pernah terjadi sebelumnya. Jadi, intinya adalah hanya karena pagar lautnya sudah dicabut, itu seharusnya itu tidak bisa menjadi alasan untuk tidak berlakunya proses pidana, tidak bisa dijalankan.
Nah, buat kalian yang bertanya-tanya, kenapa sih memang proses pidananya sepenting itu ya? Apakah proses hukumnya harus dilanjutkan gitu? Bukankah kalau sudah dibongkar harusnya masalah sudah selesai? Belum. Jadi jawabannya adalah karena penerapan hukum pidana ini penting untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan menjadi peringatan bagi masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran yang serupa. Ini juga bertujuan agar menjaga ketertiban dan kepastian hukum tetap terjaga. Kalau pemagaran laut secara ilegal hanya selesai dengan hanya membongkar pagarnya tanpa memberi sanksi pidana, ya bukan tidak mungkin akan banyak orang yang akan coba-coba untuk melakukan hal tersebut apabila memang tidak disanksi secara tegas. Well, gimana pendapat kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, dan subscribe dengan menggagas kita semakin cerdas. See you!